Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hanum, NIM 2105040022, dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Kali ini saya akan membahas materi e-commerce. Nah, pernahkah Anda berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang itu tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall, maupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs yang bernama e-commerce. Nah, apa sih itu e-commerce? Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaring elektronik, terutama internet. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. Nah, yang pertama ada business to business atau B2B, yang kedua business to customer atau B2C, yang ketiga ada consumer to consumer C2C, yang keempat ada consumer to business atau C2B, yang kelima ada business to administration B2E, yang keenam ada consumer to administration C2A, yang ketujuh ada online to offline. Nah, yang pertama ada business to business atau B2B. Nah, adalah jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Contohnya e-commerce, B2B atau business to business. Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah Introducing. Yang kedua ada kawan lama, Indo Network, MBIS. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Adalah singkatan dari business to consumer yang artinya jika produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. Business to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk enceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksinya dilakukan secara online. Beberapa perusahaan di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah yang pertama ada binika.com, yang kedua ada Berrybenka. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Merupakan jenis e-commerce yang meliputi transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan situs dalam website Indonesia yang adalah seperti yang pertama ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada Lazada dan lain-lain. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website ke pembeli. E-commerce berfungsi sebagai perantara. Nah, yang ketiga ada consumer to business. Maksudnya seperti namanya di dalam consumer to business, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya mudah saja adalah para content creator yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan situs e-commerce pengadopsi jenis C2B yang populer adalah ada freelance, ada Upwork, ada e-stock dan lain-lain. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelancer dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Selanjutnya, perusahaan memilih siapa yang menarik bagi mereka.
Nah, yang kelima ada business to administration atau B2E. Salah satu contoh penerapan e-commerce B2E adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara kepada lembaga pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2E adalah pajak.go.id, Allianz, ada BPJS juga. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak pemerintah. Nah, yang keenam ada Consumer to Administration atau yang dikenal dengan C2A, meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan e-commerce adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, penyebaran informasi pembayaran dan lainnya. Pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, janji pertemuan informasi mengenai penyakit, pembayaran lahiran, dan lainnya. Nah, yang ketujuh ada online to offline atau dikenal dengan U2O. Adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka pada produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis online to offline ini juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek, Grab, serta akomodasi seperti Airbnb dan Airi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke tahap kelebihan e-commerce. Yang pertama ada produk dan layanan bervariasi. Nah, maksud di sini adalah pilihan secara luas memperoleh informasi yang dibutuhkan dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa terlepas dari lokasi mereka. Nah, yang kedua ada mempersingkat rantai distribusi. Maksudnya dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir. E-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Nah, yang ketiga ada pembayaran lebih mudah. Selain itu, dengan berkembangnya sistem pembayaran yang ada saat ini, sangat memudahkan transaksi menggunakan e-commerce. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka sehingga peningkatan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Nah, yang kelima ada peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatannya lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Nah, yang keenam, belanja kapan saja. Dengan banyak bentuk aktivitas perdagangan elektronik baru, Anda dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun yang Anda mau. Nah, yang ketujuh ada efisiensi biaya. Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait dalam dunia e-commerce. Semakin umum proses bisnis tertentu, maka semakin besar tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan. Kekurangan e-commerce. Yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk tersebut. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang keenam, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan dengan website dengan produk asli. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.